Banyak teman-teman kita yang terjebak dalam kata salam interaksi di Facebook, khususnya buat teman-teman pemula. Jadi, jangan sampai, hati-hati ya. Jangan sampai salam interaksi ini membuat yang awalnya teman-teman pengen dapat hasil dari Facebook, justru malah mengeluarkan duit untuk beli bintang, lalu nyawer ke akun-akun suhu yang katanya biar bisa banyak followers, biar bisa banyak views, biar bisa banyak pertemanan. Jadi teman-teman hati-hati. Jadi banyak kreator-kreator khususnya yang mengatakan dirinya kreator edukasi Facebook Pro, kreator-kreator di Facebook yang memanfaatkan para pemula agar disawer sama bintang. Itu banyak memanfaatkan momen. Mereka bilang kadang ya buat postingan, bagaimana akunmu mau bisa berkembang kalau kamu tidak interaksi, nah, gitu ya. Akhirnya banjirlah komenan postingan suhu-suhu itu di situ. Jadi konsep interaksi itu bukan Anda yang melakukan interaksi di postingan orang baru bisa FYP. Tidak seperti itu. Konsep interaksi yang membuat akun teman-teman atau konten teman-teman bisa FYP adalah adanya interaksi di dalam konten teman-teman. Dan adanya interaksi ini itu diharapkan interaksinya itu secara organik, bukan dibuat-buat. Misalkan sekedar like, kemudian sekedar komen, tapi dia tidak menonton video teman-teman sampai habis, itu justru akan merusak retensi video teman-teman, akan merusak konten teman-teman. Jadi kadang ya, teman-teman yang saling support nih antara pemula-pemula di Facebook Pro ini, ayo amanah saling support, saling follow, nanti aku tonton, nanti aku like videonya, kontennya. Ketika video teman-teman, konten teman-teman tidak ditonton secara organik, kemudian dia cuma like, kemudian tidak ditonton, skip, justru itu akan mematikan rekomendasi dari sistem Meta, karena dia menilai konten kita itu tidak ditonton, menilai konten kita itu tidak disukai karena tidak ditonton tapi nggak sampai habis. Itu bahayanya kalau kita saling follow, saling mau interaksi tapi tidak secara organik. Jadi usahakanlah raih interaksi, bukan kita yang melakukan interaksi, tapi bagaimana konten kita itu bisa menghadirkan interaksi orang-orang, entah itu followers kita atau orang-orang baru yang nanti calon followers kita bisa melakukan interaksi. Caranya bagaimana untuk menggait itu? Ya, yang pertama, buatlah konten yang menarik, konten yang bagus, yang mengundang orang mau like, yang mengundang orang mau komen video kita, yang mengundang orang mau share video kita. Jadi kasih alasan ke penonton di Facebook ini, kenapa orang mau like video kita, kenapa orang mau share video kita. Apakah ada manfaat yang bisa diambil dari penonton dari konten-konten kita? Kalau konten kita tidak ada manfaatnya yang bisa diambil, ya orang tidak akan mau like, tidak akan share. Manfaat dalam artian bukan manfaat yang seperti manfaat buah-buahan atau apa, enggak. Maksudnya misalkan orang bisa terhibur dengan konten yang kita sajikan, orang bisa mendapatkan informasi dengan konten yang kita sajikan, orang bisa mendapatkan edukasi dengan konten yang kita sajikan.
Nah, kalau ada ketiga unsur ini, ya terhibur, orang seneng, bisa buat orang ketawa, atau ada pemahaman informasi yang kita sajikan, orang pasti share. Share minimal dia share ke akunnya sendiri, biar dia bisa ingat nanti sewaktu-waktu dia mau nonton lagi. Nah, kalau dirasa dia bermanfaat nih konten kita, orang dia akan share ke platform sosial media lain. Dia bisa share ke temannya di WA, bisa share ke TikTok, bisa share ke Twitter. Dan itu akan mempengaruhi rekomendasi konten kita semakin direkomendasikan oleh Facebook nih. Terus akan mempengaruhi juga orang-orang untuk mau interaksi. Jadi ketika orang share, apalagi di tag ya temannya yang nge-share itu di tag, terus kemudian terjadilah percakapan di situ di dalam video kita tuh. Kita nggak perlu lagi nih sibuk-sibuk sampai keriting jadi kita untuk ngebales-ngebalesin orang, biar penonton viewers kita ini yang melakukan interaksi. Nah begitu ya, jadi jangan sampai kita dibodoh-bodohi lah oleh kreator-kreator yang bahas masalah Facebook Pro ini. Kita disuruh interaksi sampai keriting biar FYP dan lain sebagainya katanya gitu. Enggak, bukan begitu. Jadi buat teman-teman pemula, fokuslah di konten. Buat konten teman-teman itu semenarik mungkin. Kasih alasan penonton mengapa mereka mau harus nonton konten kita. Kalau sudah seperti itu, followers akan datang dengan sendirinya. Ya, orang-orang mau balik lihat konten kita. Nah, kalau sudah banyak viewsnya, dinilai aktif kita punya konten oleh Facebook, maka fitur monetisasi itu akan kebuka dengan sendirinya. Berapa lama, Bang? Jangan tanya berapa lama dulu kalau kita baru memulai konten sehari baru satu video misal. Terus besoknya nggak ngonten. Lakukanlah konsisten. Kalau bisa sehari upload 10 video sehari. Ini buat apa? Untuk memperluas jangkauan dulu di awal-awal. Jadi jangan target dolar dulu. Jadi silakan target selama 3 bulan ke depan. Teman-teman harus target, misalkan saya harus target 3 bulan ke depan harus ada 1000 video. Nah, kalau sudah seperti itu 1000 video, nanti teman-teman coba lakukan untuk share konten-konten teman-teman itu ke grup-grup bebas posting. Pernah aku jelasin di video sebelumnya ya. Coba lakukan ini secara konsisten. Konsisten ini yang susah. Banyak teman-teman yang justru nyerah karena tidak bisa konsisten, bingung nyari ide konten katanya. Jangan bingung-bingung nyari ide konten. Teman-teman bisa lihat konten-konten orang, itu teman-teman bisa modifikasi. Bisa lihat tema konten-konten yang ada di TikTok atau di YouTube. Itu bisa teman-teman modifikasi dan buat ulang, remake ulang sesuai versi teman-teman sendiri. Nah, begitu ya teman-teman informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang baru memulai konten di Facebook Pro. Tetap semangat, jangan sampai kejebak dengan salam interaksi yang menguntungkan hanya buat segelintir orang saja. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.